batil innal batila kana zahuqa. Terus 5 kali. Qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Udah tiupin. Nah, terus boleh dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Selesai. Terus sudah prosesnya apa lagi saya? Udah dihitung 1 jam. 1 jam. Setelah kemudian 1 jam, kurang itu paling cepat 1 jam. Kalau udah 1 jam selesai, baru diambil pisaunya yang ada tulisannya wafat, antum diamplas sampai hilang. Nah, kalau udah selesai hilang, boleh pisau itu dipakai. Entah itu buat motong ayam, buat motong bawang, atau mungkin buat motong yang. Karena apa? Yang berpengaruh atas pisau itu adalah tulisan wafaknya, bukan pisaunya. Nah, gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang ngasih barang, mereka kan nggak tahu sebenarnya yang berpengaruh. Ini kadang-kadang ada seorang teman-teman dari praktis ruqyah, mereka tuh masih salah memahami. Ada juga yang direndam, habis direndam terus dibakar, ada juga. Tapi kalau menurut guru kami dari Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki dari CRS, beliau menyampaikan bahwa yang berpengaruh itu tulisan wafaknya, bukan bendanya. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Termasuk batu. Iya. Masuk. Pokoknya kalau ada cincin itu ya. batu cincin, tapi kalau cincinnya emang itu di situ ada kodamnya, ya kita harus hancurkan. Tapi kalau ada tulisan wafak, Kalau nggak ada nggak usah. kalau nggak ada, kalau misalkan tuh benar kalau batu itu emang ada kodamnya, ya kita hancurkan kodamnya. Beda ya. Tapi kalau pisau atau golok atau apa yang ada tulisannya, ya kita, atau mungkin raja itu yang ada kaligrafi kan ada rajanya tuh, ya kita hilangi rajanya, kaligrafinya jangan. Dibakar ya? Dihapus saja. Hapus. Nah, itu dari guru kami begitu yang ngajarin. Jadi ntar ini tunggu 1 jam, setelah 1 jam antum ambil terus tulisannya di amplas Sampai hilang. sampai hilang, baru netralisir, baru boleh dipakai. Nah, begitu. Kan emanen besok bagus-bagus ya. Ya. Tapi ini bener nggak kalau raja itu bisa bikin sakit Bisa, pemiliknya? bisa. Bahkan soalnya gini sih Bu, kenapa raja itu bisa membuat sakit orang tersebut? Nah, dari pertama dia awalnya dapat pasti dikasih umpan, kan gitu kan, dikasih makan, dikasih bunga, dikasih minyak misik, kan kayak dirawat gitu kan. Ya, ya. Tapi setelah pemiliknya mulai proses hijrah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, benda itu dicuekin, kan gitu kan. Ya. Akhirnya kodam tersebut balas dendam, kan gitu. Balas dendam kenapa? Kamu aja dulu butuh saya, yang rawat saya kan, ngasih minyak inilah, ngasih kembang 7 rupa, tapi sekarang kamu saya cuekin, apa sekarang saya kamu cuekin. Nah, itulah jadi prosesnya kodam itu balas dendam dan membuat sakit
Mungkin itu bisa sakit dari gangguan medis, non medis, atau mungkin sakit yang lain, atau mungkin menimpa dari keluarganya. Begitu. Ada juga ketika benda ini itu dicuekin, pasti dia itu akan mencari titik lemahnya orang tersebut tuh kena penyakit apa. Jadi gini ya, kalau orang terkena gangguan, dia itu pasti nyerang ke medis. Tapi yang mengasih penyakit tuh Allah. Ya betul. Yang ngasih penyakit tuh Allah. Cuman apa? Kodamnya tersebut itu cuman mengganggu fisiknya yang lemah. Nah, karena apa? Kuasa penyakit tuh hanya milik Allah. Betul, setuju. Ya kan gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut sakit lambung, nah yang mengasih sakit kan Allah. Tapi jin itu hanya apa? Menambah sakit lambungnya. Makin berat ya. Gitu. Dulu saya pernah punya kayak gitu jampe-jampean. Cuman itu udah lama. Udah lama saya, maksudnya ya dibiarin gitu aja gitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya prosesnya bener nggak? Soalnya kan ada yang benar, ada enggak. Iya, ya gak tahu sih, mungkin ya karena di kampung, tapi saya lihat jejak yang guru itu ya memang ekstrim juga sih kayak gitu-gitu. Soalnya ada yang nyangkut, ada yang enggak biasanya. Oh benar, benar. Kalau yang kadang saya dari dulu tuh ya kadang bertolak belakang dengan hati nurani gitu Pak Ustadz. Jadi gak sepenuhnya ini. Biasanya kan kalau yang sejiwa itu orang yang benar-benar menjiwai dan hati nuraninya memang benar-benar percaya gitu. Itu yang biasanya yang ini ya, yang kena itu. Kalau dulu memang saya dari dulu tuh apa ya, nggak percaya. Iya, setengah-tengah, karena dulu tuh memang pengen coba-coba. Iya, saya deminya ribut gitu. Kalau di kampung dulu ribut mulu. Saya udah sampai berenam kalau malam Jumat tuh saya direndam di kali dia setengah jam diginiin, terus diangkat sama guru. Pas udah diangkat itu jam 2 lah apa jam 1, digebukin pakai tebu kuning biar kuat ini tot gitu setiap malam Jumat gitu. Malam Jumat gitu. Kayak gitu, berendam di berendam di itu, ya berendam di kayak kungkum gitu lah. Iya, ya kayak gitu. Kayak kungkum gitu kan. Tapi kalau kayak gini kira-kira perlu diruqyah nggak? Kalau udah ada pernah melakukan seperti itu. Orang yang perlu diruqyah itu mempunyai ciri-ciri umum dan tanda-tanda khusus. Nah, banyak dari teman-teman kan minta ruqyah. Karena apa? Ruqyah itu bukan untuk coba-coba. Karena apa? Kita membacakan doa, tapi kalau hatinya masih coba-coba nggak bisa. Iya. Kadang-kadang kalau saya punya pasien atau mungkin orang, saya pengen diruqyah, pengen coba diruqyah, saya tolak. Kenapa? Al-Quran itu bukan untuk coba-coba. Karena Al-Quran akan masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Masya Allah. Gitu kan. Tapi kalau orangnya nggak beriman, kalau coba-coba, Al-Quran kan bukan untuk coba-coba. Gitu. Tapi saya dulu juga pernah Pak Ustadz diruqyah sama orang Kalibata tuh, Ustadz Ibrahim. Jadi kan katanya kalau orang diruqyah itu suka ada reaksinya kayak gimana, kayak muntah kayak gitu. Tapi saya nggak ada reaksinya dari itu, biasa aja gitu. Jadi tujuannya orang peruqyah itu bukan untuk bikin orang kesurupan, Kang Sadin. Tujuan awal peruqyah itu adalah menyembuhkan penyakit. Entah itu penyakit nurani, penyakit medis, non medis. Tujuan awalnya itu adalah mengangkat penyakit atau menyembuhkan penyakit. Kalau ada peruqyah yang tujuannya itu untuk mengeluarkan jin atau yang lain-lain, berarti dia itu sudah keluar dari konteks ruqyah. Nah, makanya saya sering bikin konten-konten hati-hati dengan seseorang mengaku peruqyah syariah tapi hakikatnya dia itu bukan seorang peruqyah syariah. Kenapa? Dia tuh dari awalnya dia tuh pasti ngeluarin jin itu yang enggak boleh. Iya, ngeluarin jin. Kenapa? Rasulullah dulu pernah meruqyah dari sahabat-sahabatnya itu nggak pernah namanya ruqyah mengeluarkan jin, pasti mengangkat penyakit atau menyembuhkan penyakit. Oh, Masya Allah. Makanya tatkala Rasulullah itu meruqyah atau mungkin sahabatnya meruqyah itu nggak ada yang kesurupan, nggak ada hati satupun. Gitu ya. Nggak ada, pasti ya karena apa? Tujuannya itu untuk mengangkat penyakit. Nggak ada
nggak ada satupun Rasulullah atau sahabatnya tuh meruqyah tuh kesurupan, nggak ada kan. Yang di TV itu kan itu dibuat-buat apa gimana sih? Suka abi disuruh abi ruqyah tuh wah sampai ya kayak ngobrol gitu sama makhluk lain gitu kan kayak gitu-gitu. Enggak. Bukan itu ya, itu kan di ngada-ngadain apa memang Ya biar gimana sih? gini loh kan. Ada peruqyah dia tuh sibuk ngobrol sama jinnya kan. Yang di sini saya tekankan lagi, tipu daya setan sangatlah lemah. Kenapa dia tuh ngajakin ngobrol terus? Supaya apa? Konsentrasi peruqyah tuh hilang. Gitu. Nah, kan kita kan makanya kita kembali ke awal semula bahwa apa? Peruqyah itu mengangkat penyakit. Tujuan kita ruqyah aja. Kalau misalkan jinnya mau ngomong apa, cuekin. Kalau saya begitu. Jangan Karena diladenin apa? gitu ya. Karena apa? Dia itu akan memecah konsentrasi kita. Tapi bener jin itu bisa ngajak ngomong ketika orang ruqyah itu bener ya? Bisa. Bisa. Makanya kalau menurut saya kalau ada seorang peruqyah yang sibuk dan saya ngobrol ya peruqyahnya batil. Karena apa? Dia tuh keluar dari konteks. Gitu. Kayak semacam interaksi dengan makhluk lain gitu kan. Itu memang kenyataannya kan beda alam ya gitu kan. Itu memang benar-benar bisa diajak komunikasi apa gimana itu? Itu setan itu kayak jin gitu. Itu kan beda alam itu secara. Kalau misalkan orang tersebut emang ada indikasi, terus jinnya tuh ngajak ngomong, benar. Emang benar. Benar. Tapi ya kembali ke awal lagi itu. Makanya kalau jadi peruqyah ya jangan jadi peruqyah yang asal ngeluarin jin. Karena apa? Peruqyah itu perlu ilmu. Perlu ilmu yang harus digali. Karena apa? Peruqyah itu adalah warisan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan sampai ruqyah yang kita lakukan kepada pasien tersebut malah kita tuh punya dosa, orang tersebut punya dosa. Iya. Nauzubillah min dzalik. Kan gitu kan. Karena apa? Keluar dari jalur. Makanya harus hati-hati. Alhamdulillah. Dapat ilmu malam ini nih teman-teman. Jadi tadi bacaannya apa tadi buat ngeruqyah? Itu tadi apa tuh? Cukup Al-Isra ayat 81, Al-Isra 81. Al-Ikhlas. Satu ayat doang ya. Tadi Boleh 3 kali atau 4 kali apa 5 kali boleh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa apa? Semua kandungan dari Al-Qur'an itu adalah obat semua. Masyaallah. Ya, tapi mau dibacakan Al-Fatihah cukup, dapat dibacakan Al-Ikhlas cukup, Al-Falaq, An-Nas cukup. Bahwa kemarin waktu kita daurah 3 dari apa? Kita mendatangkan dari Arsi mendatangkan guru Syekh Abdul Barro. Beliau menjelaskan yang sangat unik sekali. Bahwa seorang pelacur pun, seorang pemabuk pun itu bisa meruqyah. Kenapa? Kenapa bisa meruqyah? Karena apa? Yang membuat kesembuhan atau apa itu bukannya seorang peruqyahnya, tapi apa? Al-Qur'an, ayat yang dibaca. Nah, disitulah kita oh iya berarti emang semua Al-Qur'an itu emang benar obat semua. Mau yang dibaca mau yang membacakan itu seorang pelacur, mau penjudi, tapi tetap jadi kembalinya bukan ini ya. Jadi bukan kayak ngelihat itu orangnya entah soleh entah ada dia siapa gitu latar belakangnya, yang penting Belum tentu tahfidz Quran. di sini konteksnya harus memang tahfidz Quran juga ya. Iya. Di sini memang konsepnya yang jadi itu ayat. Menurut guru kami begitu, Syekh Abdul Barok dari Jordania. Nah, itu. Tapi ya memang harus ada tahap-tahapan. Betul. Jadi jangan seorang mabuk langsung Tahu-tahu jadi peruqyah. itu. Jadi ustaz. Dukunan. Ya. Itu yang ngeri kan begitu, akhirnya orang ketipu. Tahu-tahu jadi Tapi ustaz, ya jadi harus ustaz. punya ilmu juga lah kan gitu. Ini kan maksudnya kan bukan seorang dukun langsung jadi peruqyah, enggak. Yang dimaksudkan kandungan dari Al-Qur'an itu bahasa bahwa bisa menyembuhkan atau mengangkat semua penyakit. Walaupun itu yang membacakan pemabuk, pelacur gitu maksudnya. Harus punya tahap-tahapan seperti itu. Ilmu nomor 1. Alhamdulillah malam ini jadi dapat ilmu lagi. Alhamdulillah.